Dengan saya berbagi pengetahuan terkait dengan riset yang akan kita bahas atau diskusikan pada pagi hari ini, yaitu penelitian data kuantitatif. Ya. Di video saya sebelumnya kita sudah membahas tentang pengenalan SEM PLS atau Smart PLS. Itu untuk penggunaan olah data kuantitatif. Kuantitatif itu data yang berupa angka, ya bisa misalkan dari kuesioner, kemudian dari angket, atau kalau dalam pendidikan itu dari nilai yang diperoleh ketika kita melakukan penelitian ke sekolah, ke siswa, ke mahasiswa, ya data itulah yang kita olah. Ya. Ada berbagai tools atau software yang bisa kita gunakan untuk olah data kuantitatif. Di antaranya ada SPSS, itu yang sudah lama sekali ya. Mungkin dari sebelum saya kuliah sudah ada itu SPSS. Dan tenar-tenarnya itu ya ketika saya berkuliah menggunakan SPSS. Kemudian selain itu ada Smart PLS, ya, ada Lisrel itu untuk data kuantitatif. Sedangkan untuk data kualitatif biasanya ada Atlas TI dan Vivo itu untuk kualitatif. Ya. Nah, yang akan kita bahas sekarang adalah penggunaan Smart PLS. Kita akan langsung coba. Yang pertama kita buka dulu softwarenya. Saya ketikkan Smart PLS 4. Nah, kalau yang saya punya itu PLS 4 ya. Smart PLS 4 sedang loading. Oke, coba Smart PLS. Oke, ini dia tampilannya Smart PLS 4 ya. Nah, dalam Smart PLS 4 itu ada beberapa tools di dalamnya, ada New Project, ada PLS SEM, ada CB SEM, ada Regression ya. Kemudian di bawahnya ada workspace atau kertas kerja ya, atau ruang kerja gitu ya. Ruang kerja itu digunakan untuk menyimpan apa namanya kerjaan kita atau olah data kita, atau data kita yang mau diolah gitu ya. Intinya begitu. Nah, sebelum kita memulai apa namanya olah datanya, memasukkan datanya, kita buat dulu tempat kerjanya. Klik workspace ini, kemudian nanti di apa namanya diketikkan namanya, ya. Namanya misalkan terserah Anda lah ya apa mau namanya itu. Nanti di apa setelah diketikkan di enter, ya, di enter. Misalkan ini saya buat new workspace. New workspace. Tapi kita di sini harus membuat ini dulu. Misalkan saya buat di sini. Nah, ini dalam data itu misalkan saya buat new folder.
Saya kumpulkan di satu folder dalam dalam komputer saya atau dalam laptop saya. Misalkan ini coba latihan ya namanya. Ini klik Slack. Nah, nanti akan muncul ya, akan muncul. Kemudian pilih new project. New projectnya kita buat latihan. Klik. Nah, di sini ada tuh muncul latihan, kemudian eh, apa namanya? Sudah muncul tempat kerjanya. Kemudian kita klik untuk memulainya. Yang pertama pastikan dulu datanya sudah di import atau yang tadinya di Word Anda import ke Excel. Ya, cuma hati-hati. Saya kemarin mencoba beberapa kali mengolah data tentang hasil perkuliahan begitu ya. Tapi kok ada warning terus gitu ya. Ada warning terus sehingga tadi apa namanya datanya tidak bisa terbaca dan tidak bisa diolah. Ketika saya cek ternyata format format penyimpanannya itu yang salah. Yang dipakai dalam Smart PLS itu adalah CSV ya. Jadi pastikan format datanya itu format filenya adalah CSV. Karena kalau misalkan selain dari itu tidak akan terbaca gitu ya. Kita coba kalau sudah ada datanya dan sudah dalam format CSV, kita coba klik import data, kemudian pilih tadi datanya di mana disimpannya. Nah ini data saya semuanya data CSV, CSV. Ini adalah data disertasi saya ya yang saya gunakan dari hasil pembelajaran ke mahasiswa. Ini. Kemudian tadi ini foldernya itu di latihan ini. Makanya kalau misalkan membuat eh, ruang kerja, pastikan foldernya sudah dibuat, kemudian datanya sudah dimasukkan ke folder tersebut supaya lebih gampang. Nah, sekarang saya pilih ini sudah CSV semuanya, formatnya kita coba. Nah, sudah masuk. Oh, ternyata CSV format error. Nah, ini hati-hati teman-teman semuanya. Kalau seperti ini tampilannya ini ada yang salah. Ya, ada yang salah entah formatnya yang salah misalkan atau yang lainnya ya. Ini harus dicek dulu oleh kita datanya benar enggak gitu ya. Apakah datanya itu sudah benar atau belum? Kita cek ke filenya. Filenya ada di mana ini sebentar. Cek dulu ya. Oke. Hmm, filenya ternyata oke, ini adalah file-file yang tadi saya cek satu. Nah, saya klik data disertasi ya. Ini adalah datanya. Ya. Harusnya sih tidak ada masalah ini ya. Eh, Harusnya tidak ada masalah, tapi kok ini ya, tapi kok tidak bisa ya. Bentar. Eh, tapi kok tidak bisa ya. Kenapa ini? Formatnya sudah betul, dia formatnya CSV. Eh, Kok tidak bisa ya tadi saya. Oh, ternyata ada salah. Ini adalah data awal saya, perhitungan saya sebelum menggunakan Smart PLS. Saya coba menghitung apa namanya dengan cara manual gitu ya. Ngepre itu. Ternyata ini penyebabnya. Makanya dia tidak bisa terbaca begitu ya. Oke, saya coba ganti dulu dengan format yang baru begitu ya. Eh, Bentar. Karena kalau misalkan begitu itu bisa tidak akan bisa dibuka ya teman-teman. Tidak akan bisa diolah. Nah ini pasti tampilannya begini. Kita cancel aja dulu. Kita coba pakai data yang lain. Oke, oke.
Hmm. Hmm. Ini kita coba, saya buat new. Oke. Nah, ini sedang proses. Kayaknya berhasil. Nah, ya. Ini sudah berhasil. Ya. Sudah berhasil datanya. Kalau seperti ini sudah oke datanya. Tidak ada masalah dari bentuk format atau yang lainnya, ini tidak ada masalah. Ya. Kalau sudah kita import, nah, nah, sudah import akan muncul datanya. Oke. Nah, data tampilan awal itu akan kita lihat, hasil perhitungannya ada min, scale maksimal, observed, kemudian observed maksimal, standar deviasi dan apa ini? Kurtosis, Q-news dan seterusnya. Ini ya. Nah, ini adalah data output dari data Excel yang tadi kita masukkan. Ya. Nah, kemudian kalau sudah ini kita, kalau misalkan sudah muncul begini, kalau misalkan kita mau mendapatkan nilai min ya, ya ini cukup diinputkan saja di eh, file disertasi atau tesis atau penelitian kita. Nah, ini juga bisa kita ekspor ke Excel atau Word ya, file ini untuk kita simpan. Ya. Kemudian berikutnya, kalau sudah dihitung ini, eh, nah, ini pretest, posttest, dan seterusnya. Oke, kita back. Oh, nah, setelah kita buat itu, kita buat create model ya. Kita buat model hubungannya dari masing-masing data tadi. Misalkan ini latihan, terus modelnya PLSM, kemudian ini latihan. Oke, kita buat, kita tunggu progres. Nah, ini yang akan kita coba buat hubungannya adalah ini rata-rata pretest. Ini kalau sudah kita enter, nah kemudian rata-rata postage kita drag ke lembar kerja yang kosong ini. Ini akan ada tampilan ini, kemudian kita enter, kemudian data ulang. Ini kita enter. Nah, oke, ini saya mau melihat hubungan, ini kita ke atas saja. Hubungan atau peningkatan ya, atau hubungan dari pretest ke posttest, dari sebelum perlakuan ke setelah perlakuan. Nah, ini kita harus hubungkan dulu. Untuk dihubungkan itu menggunakan connect ini. Anda klik connect. Setelah klik connect, ini diklik di pretest ke posttest. Kita mau lihat hubungannya. Kemudian dari posttest ke data ulang. Ya, kemudian kalau dari pretest ke data ulang, kita melihat, nah, seperti ini yang mau saya lihat. Oke, kalau sudah oke, kita lihat algoritmanya. Oke, kemudian start calculate. Oke, ini adalah algoritma hubungannya. Ya, kita lihat di sini, ini menunjukkan hubungan atau pengaruhnya ya. Jadi hubungan dari pretest ke posttest itu kecil sekali ya. R square-nya itu, yang di dalam itu R square ya. R square-nya itu 0,007, kalau dari pretest ke posttest kecil sekali ya. Hanya 7% ya, 7%. 1, 2, iya, 7%, 0,7%. Kalau ini 94%, besar sekali. Yang di dalam itu adalah nilai R square. Kalau ini adalah nilai T value ya. T value-nya, melihat apa namanya T value.
Nah, untuk membacanya nanti dibandingkan dengan tabelnya berapa ya, sehingga nanti bisa dilihat keterhubungannya begitu. Oke, itu untuk apa namanya, apa hasil dari ini ya, hasil dari hubungan dari pretest ke posttest dan dari pretest ke data ulang. Nah, kalau mau lihat outer loadingnya, kita lihat. Nah, ini outer loadingnya dan ini R square-nya. Tadi R square itu sudah muncul sebenarnya ya. Oke. Nah, untuk data yang lainnya kita akan bahas berikutnya. Gimana sih cara bacanya, ya, cara baca datanya dan sebagainya, itu supaya ini bisa kita gunakan di pembuatan kesimpulan di apa namanya, penelitian kita. Ya, bisa Anda tonton berikutnya di video saya ya di channel YouTube @ebet_channel ya, @ebet_channel supaya saya lebih semangat untuk membagi pengetahuan. Sampai sini dulu. Terima kasih. Selamat pagi.